saya Nia Rahmadani Ishak dengan NIM 81142126. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat kimia yang namanya itu indium. Berikut penjelasannya. Definisi indium. Indium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang In dan nomor atom 49. Indium ini adalah logam pasca transisi yang menyusun 0,21 ppm dari kerak bumi. Indium ini juga sangat empuk dan lunak, memiliki titik lebur lebih tinggi daripada natrium dan gallium, tetapi lebih rendah daripada litium dan timah. Kemudian paparan inhalasinya, senyawa indium dapat memiliki efek berbahaya pada kesehatan. Indium umumnya itu ditemukan dalam industri semikonduktor dan elektronik. Menghirup debu, indium dapat menyebabkan masalah pernafasan, iritasi, paru-paru, dan bahkan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dan penting untuk menggunakan peralatan pelindung diri dan mengikuti pedoman keselamatan yang ditetapkan dalam lingkungan kerja yang melibatkan indium. Kemudian paparan kulit terhadap senyawa indium juga dapat menyebabkan risiko kesehatan. Pada umumnya indium tidak bersifat korosif terhadap kulit, tetapi kontak yang berkepanjangan atau paparan berulang dapat menyebabkan iritasi kulit. Penggunaan peralatan pelindung diri seperti sarung tangan dan disarankan ketika menyarankan dengan senyawa indium untuk menghindari kontak langsung dan juga meminimalkan potensi risiko terhadap kesehatan kulit. Jika terjadi iritasi atau masalah kulit lainnya setelah dengan indium, segera mencuci area tersebut dengan air bersih dan berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika diperlukan. Kemudian paparan pencernaan senyawa indium melalui pencernaan dapat terjadi jika zat tersebut tertelan. Indium umumnya dianggap memiliki tingkat oksitas rendah saat tertelan dalam jumlah kecil, seperti yang mungkin terjadi secara tidak sengaja. Namun, paparan berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk gangguan pencernaan dan efek toksik terhadap organ-organ di dalamnya. Penting untuk menjaga agar senyawa indium tidak terkontaminasi dengan makanan atau minuman dan mengikuti pedoman keamanan yang ditetapkan dalam penggunaan industri atau laboratorium. Jika ada kekhawatiran terkait paparan indium melalui pencernaan, segera konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk nasihat lebih lanjut. Kemudian fase eksposisi senyawa indium dapat mencakup beberapa situasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terlibat. Yang pertama itu industri elektronik dan semikonduktor. Paparan udaranya itu pekerja mungkin terpapar melalui udara, terutama jika ada debu atau partikel senyawa indium di udara. Kemudian kontaknya itu pekerja dapat terpapar melalui kulit jika ada kontak langsung dengan senyawa indium. Kemudian itu di pertambangan atau pengolahan logam, paparan udaranya itu pekerja industri ini mungkin menghadapi paparan udara melalui debu atau partikel selama proses penambangan atau juga pengolahan. Kemudian itu ada penggunaan laboratorium, paparan udara dan kontak kulit itu pengguna laboratorium dapat terpapar melalui udara atau kontak langsung dengan senyawa indium selama percobaan atau pengolahan laboratorium. Kemudian yang terakhir itu pencernaan tidak sengaja. Paparan melalui mulut itu pencernaan senyawa indium dapat menjadi melalui kecelakaan atau tindakan yang tidak disengaja seperti menelan atau makan tanpa mencuci tangan setelah bekerja dengan senyawa tersebut.
Kemudian toksikokinetiknya, senyawa indium mengacu pada perjalanan zat tersebut di dalam tubuh manusia. Fase toksikokinetik melibatkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi senyawa dari tubuh. Namun, informasi toksikokinetik spesifik dapat bervariasi tergantung pada jenis senyawa indium yang terkandung. Yang pertama itu ada penyerapan, paparan udaranya itu senyawa indium dapat diabsorpsi melalui saluran pernafasan saat terhirup. Kemudian kontak kulit itu penyerapannya melalui kulit mungkin terjadi terutama jika senyawa bersifat larut dalam lemak. Kemudian distribusi senyawa indium itu dapat didistribusikan ke berbagai organ tubuh dengan afinitas tertentu terhadap organ tertentu. Kemudian itu metabolisme, itu informasi spesifik tentang metabolisme senyawa indium mungkin terbatas. Beberapa logam termasuk indium cenderung memiliki aktivitas metabolisme yang terbatas di dalam tubuh. Kemudian ada eliminasi, itu indium dapat diekskresikan melalui urin dan feses dengan kecepatan eliminasi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk sifat kimia senyawa tersebut. Kemudian ada fase toksidinamik, itu senyawa indium mengacu pada interaksi senyawa tersebut dengan target biologis dalam tubuh manusia, serta efeknya terhadap fungsi biologis. Informasi spesifik tentang toksidinamik senyawa indium ini dapat bergantung pada jenis senyawa dan dosisnya. Ini beberapa potensi efek toksik yang diketahui dari indium melibatkan sistem pernapasan dan organ lainnya. Yang pertama itu iritasi pernafasan, itu debu inhalasinya itu atau partikel indium itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian ada efeknya di paru-paru, yaitu paparan yang berkepanjangan atau berlebihan terhadap indium dapat berkontribusi pada perkembangan fibrosis paru dan masalah pernafasan lainnya. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa indium dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh meskipun mekanismenya itu masih belum dipahami. Kemudian efek pada orang lain itu distribusi indium ke organ-organ lain. Efek pada organ lain, distribusi indium itu pada organ-organ lain juga dapat memiliki efek toksik meskipun informasi rinci dapat terbatas. Dan yang terakhir, dampak bagi tubuh, itu yang pertama iritasi pada saluran pernafasan. Paparan inhalasi indium dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan itu seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian yang kedua itu masalah pernafasan. Menghirup debu indium dapat menyebabkan masalah pernafasan termasuk pneumonia kimia dan fibrosis paru. Kemudian yang ketiga itu pengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indium dapat mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh meskipun mekanismenya itu belum sepenuhnya dipahami. Kemudian yang keempat itu efek pada organ lain, itu distribusi indium ke organ-organ lain dalam tubuh juga dapat memiliki efek negatif terutama pada tingkat paparan yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu kontak kulit. Kontak kulit yang berlebihan dengan senyawa indium dapat menyebabkan iritasi kulit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.